Apakah Dewa Iri Hati ditindas? Dalam sekejap mata berikutnya, jeritan itu menggema di seluruh alam ilahi. Siapa yang bisa membayangkan situasi seperti itu? Di mana kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan dalam sekejap, varian aneh seperti itu bisa terjadi dan mengubah segalanya. Hanya satu Tuhan yang mampu mengguncang seluruh langit dan bumi. Benar, itu adalah Dewa Kerusakan. Palu raksasa berhasil diambil. Dewa Kerusakan bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi perak. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat wajahnya melalui baju besi perak. Ketika dia terbang melewati Dewa Iri, dia memukul punggungnya. Di bawah kekuatan badai tak terkalahkan, Dewa Iri pada dasarnya tidak bisa menahan. Kekuatan dewanya benar-benar hancur. Selanjutnya, dia kemudian ditekan oleh Dewa Kerusakan. Meskipun dia berada di bawah penindasan Dewa Kerusakan, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sayangnya, dia tidak bisa melihat bahwa cahaya merah jambu gelapnya didorong mundur oleh Xiao Wu. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Wu. Benar, Xiao Wu sudah mengetahui semua ini sebelumnya. Ini juga dalam harapannya. Dewa Iri percaya bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Wu, kemenangan pertempuran ini akhirnya akan ditentukan. Namun, Xiao Wu juga memiliki pemikiran yang sama. Tapi Dewa Iri tidak tahu itu. Ditindas oleh dua kekuatan pada saat yang sama, yang termasuk serangan Dewa Kerusakan beberapa saat yang lalu. Dia tidak punya cara untuk melawan. Setelah melakukan hal yang mengguncang bumi, Dewa Kerusakan bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Dia melihat ke langit dan berteriak dengan keras. Kebencian bukanlah langit, kebencian tidak terbatas. Sepasang palu raksasa di tangannya telah menyala dengan warna berbeda. Yang satu kuning, yang lainnya perak. Dua palu raksasa dihantam pada saat bersamaan. Target mereka adalah Adep Hagia dan Dewa Nafsu, yang menindas Dewa Phoenix. Pada saat ini, Xiao Wu akhirnya bisa bergerak setelah dibekukan beberapa saat. Trisula emas Dewa Laut diangkat untuk kedua kalinya, yang seperti badai tak terkalahkan, mengarah ke Adep Hagia dan Dewa Nafsu. Meskipun Dewa Kehancuran tidak bisa melihatnya, dia secara alami dapat menemukan semua ini berkat rasa ilahi yang kuat. Tidak, itu mungkin. Dewa Penghancur menggeram dengan marah. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Dia tidak percaya bahwa bawahannya yang paling terpercaya akan mengkhianatinya di saat-saat kritis seperti ini. Masalah ini tidak mungkin dia cerna. Namun, kebenaran terungkap dengan jelas di depan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi hanya untuk mempercayainya. Bang, bam, dua suara ledakan muncul. Dewa Nafsu dan Adep Hagia sedang dikeringkan dari bawah palu raksasa Dewa Kerusakan. Mereka ditindas olehnya. Dewa Phoenix juga dibebaskan. Pertarungan di sisi ini telah berakhir. Di antara 8 bawahan dewa tingkat pertama dari Dewa Kehancuran, Dewa Keserakahan sedang ditindas oleh Dewa Emosi. Sementara itu, Dewa Kerusakan, pengkhianatnya, menekan Dewa Nafsu, Adep Hagia dan Dewa Iri Hati. 5 dari 8 dewa tingkat pertama telah hilang. Hanya ada 3 dewa yang tersisa. Di antara mereka, Dewa Kemarahan perlahan-lahan mengambil sisi kemenangan saat bertarung dengan Macan Putih Netherworld. 2 lainnya, Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan, telah menyusul Dewa Emosi. Jarak mereka tidak jauh dari Dewa Emosi. Wajah pertempuran telah benar-benar berbalik. Perbedaan antara kedua belah pihak juga telah diratakan. Kemungkinan, apakah masih ada peluang lagi? Dewa Kehancuran berkata pada dirinya sendiri, ya, tentu saja ada. Tangsan, jangan berasumsi bahwa kamu menang. Dewa Kehancuran meraung marah. Tongkat penghancur di tangannya tiba-tiba terhapus. Mempertaruhkan nyawanya dengan pedang Asura. Karena konsumsi kekuatan dewa yang berlebihan dari serangan pedang darah Asura, Tangsan tidak dapat menangani serangan ini. Tubuhnya terlempar ke belakang dalam jarak yang layak dari Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran mengangkat tongkat kehancuran tinggi-tinggi. Dalam sekejap mata,
Dia melepaskan semua ketakutan dan amarahnya. Matanya yang merah berdarah berubah menjadi ungu tua. Sekelompok besar bola lampu destruction telah mengunci tubuhnya di dalamnya. Wajah Tangsan juga menjadi serius. Jika Dewa Asura memiliki teknik ilahi yang kuat yang disebut pedang berdarah Asura, Dewa Penghancur juga memiliki teknik kuatnya sendiri yang disebut penghancuran bumi dan langit. Itu juga yang Dewa Kehancuran tunjukkan saat ini. Dewa Penghancur masihlah dewa tertinggi pada akhirnya. Meskipun tabel pertempuran telah dibalik, dia masih bisa memberikan penilaian yang tepat. 5 bawahannya, yang merupakan dewa tingkat pertama, ditangkap oleh lawan. Di perpaduan roh ilahi dari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu akan segera berakhir. Dewa Emosi telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar setelah melalui serangkaian pertempuran hari ini. Tidak mudah bagi Dewa Pemanggang dan Dewi Sembilan Warna untuk memulihkan kekuatan dewa yang mereka konsumsi juga. Kemenangan itu condong ke arah Dewa Kemarahan di samping, di mana macan putih Netherworld sedang berlangsung. Selama Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan dapat dengan cepat menangkap pasangan Dewa Emosi dan Dewa Pemanggang bersama istrinya, Dewi Sembilan Warna, segalanya akan kembali ke awal. Dia melawan Dewa Laut dan Dewa Kerusakan melawan Dewa Phoenix. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka setidaknya bisa memperpanjang pertempuran. Oleh karena itu, kemenangan pertempuran ini hanya bisa bergantung pada hasil pertandingan antara Dewa Penghancur dan Tangsan. Jika Tangsan tidak meluncurkan pedang darah Asura 2 kali dalam pertempuran, dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini, kekuatan dewanya dikonsumsi terlalu banyak. Selama Dewa Kehancuran dapat mengalahkan Tangsan, situasinya akan segera berada di bawah kendalinya lagi. Ini adalah keputusan Dewa Kehancuran, yang dibuat secara tiba-tiba. Dia bahkan tidak ingin memikirkan alasan tindakan pengkhianatan Dewa Kerusakan. Hal terpenting baginya saat ini adalah meraih kemenangan terakhir. Oleh karena itu, dia melakukan serangan terkuatnya, yang merupakan penghancuran bumi dan langit, menuju Tangsan. Langit berubah ungu dan bumi dibayangi. Dalam sekejap, Destruction Inten yang menakutkan telah mengubah seluruh alam ilahi menjadi hutan dengan petir ungu dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Hutan petir dan guntur tampaknya tidak memiliki serangan apapun. Namun, tanpa alasan, ada pikiran putus asa dan niat penghancuran muncul di setiap hati Tuhan. Niat penghancuran yang muncul di hati mereka terpecah oleh petir dan guntur hutan menjadi untayan dan kemudian menuju ke arah Dewa Penghancuran dan menyatu dengannya. Itu adalah penghancuran bumi dan langit, yang merupakan kekuatan dasar dari Dewa Penghancur. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi sehingga dia harus segera mengalahkan Tangsan. Pada saat ini, Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan telah tiba di depan Dewa Emosi, yang tidak jauh dari itu. Dewa Emosi berdiri berdampingan dengan Dewa Pemanggang. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, yang membuatnya tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya dan bahwa kekuatan dewanya tidak banyak dikonsumsi. Dewi Sembilan Warna terbang ke langit di belakang mereka. Dia kemudian berubah menjadi pagoda ubin mengkilap 9 harta karun untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak jatuh ke telapak tangan Dewa Pemanggang kali ini, tetapi meluncur ke arah Tangsan yang berdiri tidak jauh dari sini. Dewa Kebanggaan dengan dingin mengerang. Wajahnya penuh arogansi. Tangan kanannya menunjuk ke langit. Garis cahaya biru muncul dan ditembakkan ke arah pagoda ubin mengkilap 9 harta karun untuk memblokir penerbangannya. Tetap saja, Dewa Emosi telah bertindak lebih dulu. Perpaduan roh ilahinya dengan Dewa Kupu-Kupu belum ketinggalan zaman. Selain itu, energi kekuatan dewanya tiba-tiba meningkat pesat hanya dalam waktu singkat. Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan tidak bisa membantu tetapi terkejut karena mereka baru saja menemukan gelombang kekuatan dewa yang ditembakkan dari Dewa Emosi, yang tidak lebih lemah dari yang terakhir, yang telah dirilis untuk menindas 4 dewa dosa yang mematikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin kekuatan dewanya tidak ada habisnya? Ini benar-benar tidak mungkin.
Dewa emosi telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada mereka bahwa kekuatannya tidak terbatas selamanya. Tangan kanannya menunjuk ke depan. Kilatan cahaya biru ditembakkan seperti sambaran listrik, menghalangi Dewa Kebanggaan untuk membebaskan Dewa Halonya. Tidak hanya itu, energi pada tubuh Dewa Emosi menjadi kuat secara tiba-tiba. Energi pembekuan memblokir kedua Dewa Dosa yang mematikan sepenuhnya di dalamnya. Nol mutlak. Ini adalah teknik pengendalian roh suhu yang sangat rendah. Kali ini Dewa Koki juga pindah. Cahaya merah berdarah melesat ke langit lalu menyatu dengan tubuhnya dan benar-benar menghilang tanpa jejak. Pedang berdarah Asura, Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan hampir berteriak pada saat bersamaan. Suara mereka penuh ketakutan. Jadi, itu adalah pedang berdarah Asura. Tanpa perlindungan Dewa Penghancur, bagaimana mereka bisa memblokir serangan individu terkuat di seluruh alam ilahi? Reaksi pertama yang bisa dibuat oleh kedua Dewa Dosa besar yang mematikan ini pada saat kritis ini adalah dalam menyatukan kekuatan mereka. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan dewa mereka di puncaknya. Pedang berdarah Asura, bagaimana mungkin Dewa Pemanggang meluncurkan pedang berdarah Asura sekali lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, senyum tipis terungkap di wajah Dewi Kehidupan ketika dia menyaksikan adegan ini. Wajahnya sedikit gemetar. Dia agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Hanya menggodamu sedikit untuk bersenang-senang. Tawa jahat dari Dewa Masak muncul. Lampu merah berkedip-kedip beberapa saat lalu kembali normal. Dia jelas tidak bisa menampilkan pedang darah Asura sekali lagi. Dia hanyalah dewa tingkat 2. Bahkan jika dia memiliki keterampilan khusus untuk mensimulasikan pedang darah Asura untuk bertarung, dia tidak memiliki kekuatan dewa untuk mendukungnya. Meskipun dia telah mendapatkan amplifikasi dari Dewi Sembilan Warna, dia masih tidak bisa menutupi jumlah kekuatan dewa yang dikonsumsi. Namun, dengan bantuan Dewa Emosi, melalui teknik ilahi yang disimulasikan oleh Dewa Emosi, energi pedang darah Asura miliknya menjadi lebih kuat, yang membuat takut dua Dewa Dosa mematikan lainnya. Juga dalam waktu singkat ini, pagoda ubin mengkilap 9 harta karun telah terbang ke Tangsang, yang tidak jauh dari sana. Pagoda ubin mengkilap memiliki 9 lantai. Lantai ke-9 adalah perlindungan dewa. Suara menyenangkan dari Dewi Sembilan Warna, Ningrongrong, bergema di udara. Dia berbelok ke lantai tertinggi pagoda ubin mengkilap 9 harta karun. Cahaya keemasan gelap kemudian ditembakkan seperti gelombang listrik yang tidak menentu. Setelah cahaya keemasan ini ditembakkan, pagoda ubin mengkilap 9 harta karun berubah menjadi warna keemasan cerah. Ada tak terhitung melodi surgawi yang keluar dari sekitar kaki pagoda. Meskipun udara sudah dipenuhi dengan guntur penghancuran, itu menjadi lebih mencolok di depan suara resonansi itu. Cahaya emas turun dengan kuat ke tubuh Tangsan dan mengubah lingkaran merah Dewa Asura menjadi yang keemasan. Pada saat berikutnya, tubuh Tangsan ditelan oleh penghancuran bumi dan surga yang mengerikan dari Dewa Penghancuran. Penghancuran bumi dan surga adalah bola petir hitam raksasa, yang seluruhnya tertutup warna ungu. Seseorang bisa merasakan badai kehancuran yang tersembunyi di dalam bola itu. Destruction Intent yang mengintimidasi telah mencapai puncaknya. Ketika Dewa Kehancuran meluncurkan badai penghancuran, matanya tampak lebih kabur dan lebih suram. Tapi sekarang, itu ditambahkan dengan tampilan yang lebih intens. Pagoda ubin kaca 9 harta karun berubah pada saat itu. Ini menjadi sangat aneh. Cahaya keemasan pada tubuh pagoda mulai meredup dari lapisan tertinggi hingga terendah. Lapisan demi lapisan, menjadi lebih suram. Energi pagoda ubin mengkilap 9 harta karun secara bertahap semakin lemah. Namun, pertempuran itu belum berakhir. Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan sangat marah saat mengetahui mereka dikhianati. Kekuatan dewa mereka dirilis untuk kedua kalinya. Mereka bahkan tidak ingin berurusan dengan Dewa Emosi saat ini. Mereka hanya ingin membunuh si brengsek, Dewa Masak, dengan simpatisan sampingan,
yang adalah seorang pengecut dan orang yang penuh nafsu. Segera. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia telah membuat mereka membuang banyak waktu pada saat yang paling kritis. Dewa Kue tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan kemudian bersembunyi di balik Dewa Emosi. Mata Dewa Emosi menunjukkan tampilan yang tak terlukiskan untuk sementara waktu. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Telunjuk dan jari tengahnya memegang belati kecil yang terlihat sangat canggih. Belati kecil ini memancarkan warna biru tua. Ada kepala hantu hidup yang diukir di gagangnya, yang tampak agak eksentrik. Ketika Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan menemukan keberadaan belati kecil ini, roh ilahi mereka bergetar. Mereka semua gemetar karena belati kecil. Getaran itu berasal dari perasaan terdalam mereka, itu dimulai dari insting life mereka. Ini juga berarti bahwa belati kecil benar-benar memiliki kemampuan untuk membahayakan nyawa mereka. Itu bahkan bisa merenggut nyawa mereka. Mereka adalah dewa. Tidak peduli seberapa dekat hubungan mereka dengan dewa penghancur, hidup mereka masih merupakan hal yang paling penting bagi mereka. Kekuatan dewa, yang awalnya disiapkan untuk menyerang dewa pemanggang, telah diambil kembali. Mereka semua menatap Dewa Emosi dengan sungguh-sungguh. Teknik ilahi yang perkasa itu belum menunjukkan serangan terkuatnya. Hasilnya akan langsung terungkap jika ada gerakan. Belati kecil di tangan Dewa Emosi jelas bisa dihancurkan kapan saja. Namun, dia masih tidak bergerak, dan tidak melakukan tindakan apapun. Kekuatan dewa di tubuhnya terus berkembang. Aura ungu keemasan dari tubuhnya terpancar ke lapisan awan berasap, tanpa henti mengalir ke belati kecil itu. Lingkaran 8 cincin di belakang kepalanya juga larut kemudian menyatu menjadi belati kecil di tangannya. Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan sudah jelas bahwa mereka harus menghentikannya sebelum dia meluncurkan belati ini. Jika tidak, begitu dia mengumpulkan kekuatannya, belati kecil ini akan mengguncang langit dan bumi dengan kekuatannya. Meskipun mereka berpikir seperti ini, pada dasarnya mereka tidak bisa bergerak. Karena siapapun yang menyerang Dewa Emosi, orang itu pasti akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk dapat menahan kekuatan belati ini. Siapa yang berani? Dewa Emosi sepertinya tahu tentang hal ini. Belati kecil di tangannya masih tidak bergerak. Halo di belakang kepalanya terus-menerus larut. 7 emosi berbeda terus-menerus ditransmisikan ke dalam belati kecil dan menyublimasikan auranya. Kemampuan apa itu? Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan sekarang mengerti mengapa Dewa Kehancuran mengatakan bahwa Dewa Emosi bisa menjadi dewa tertinggi di masa depan. Apa kau tidak penasaran kenapa dia memiliki begitu banyak kekuatan dewa? Dewa Kue menjulurkan kepalanya dari bahu Dewa Emosi dan berkata, Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan keduanya kaku. Mereka tentu saja tidak akan bertanya meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka. Dewa Masak tertawa terbahak-bahak, baik. Biar saya tunjukkan, lihat, apa ini? Sambil berkata, dia membalikkan pergelangan tangannya. Sosis aneh muncul di tangannya. Sosis ini berwarna merah muda. Ada juga lapisan lemak tipis di permukaannya, yang membuat orang ngiler. Apa kau tahu tentang nama samaranku ketika aku masih di benua Douluo? Itu adalah Paman Sosis Agung, yang artinya hidup dengan sosis. Ini disebut sosis pemulihan hebat. Setelah kamu makan sosis ini, kekuatan dewamu akan pulih. Secara alami, ini adalah salah satu jenis sosis saya yang paling penting. Ketika seseorang mengkonsumsinya, kemampuannya akan menjadi lebih kuat. Misalnya, dia baru saja memakan sosis pengeboran saya, dan kekuatan dewanya telah ditingkatkan sebesar 50%, terlebih lagi, itu secara bertahap diperkuat. Efeknya luar biasa, dan tentu saja, saya tidak memberitahu Anda saat dia memakannya. Contoh lain adalah sosis hijau tua melampaui yang tidak terbatas. Kemampuannya adalah mengeluarkan potensi penuh seseorang. Dan Solid Golden Fly dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda hingga 50% dan seterusnya. G tidak akan mengungkapkan informasi lebih lanjut. Sambil berbicara,
Dia menunjukkan senyum yang lebih jahat. Benar, Dewa Pemanggang sama sekali tidak menyerang. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Dan begitu pula Dewi Sembilan Warna. Namun, dia masih mendapat sedikit amplifikasi seperti milik Dewi Sembilan Warna. Karenanya, kemampuannya telah diperkuat ke tingkat yang luar biasa. Amplifikasi Dewi Sembilan Warna tampak sederhana di luar. Tetapi efeknya sangat besar. Faktanya, penguatan kekuatan Kukri God tidak lebih lemah dari miliknya. Belum lagi, arah amplifikasinya sangat beragam. Ketika Dewa Kukri berada di benua Dou, dia disebut Dewa Kukri Douluo. Kemampuannya dalam membuat sosis. Setelah itu, ia juga dihormati sebagai seni bela diri jiwa makanan nomor 1 di benua Dou, yang memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Tidak banyak peluang bertarung di alam ilahi. Ditambah lagi, dia dan Dewi Sembilan Warna tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Oleh karena itu, banyak dewa tidak memperhatikan mereka setelah mereka bergabung dengan alam ilahi. Meskipun mereka adalah dewa tingkat 2, bagaimana mereka bisa bergabung dengan alam ilahi dari dunia fana tanpa kemampuan khusus? Setelah Dewi Sembilan Warna berhenti meluncurkan amplifikasinya, Dewa Pemanggang pada kenyataannya menjadi bagian penting dari tim. Sesaat yang lalu, Dewa Penghancur dan bawahannya dari Dewa Dosa yang mematikan melihat Tangsan dan sekutunya sedang mengunyah sesuatu. Apa yang mereka makan adalah banyak jenis sosis yang diciptakan oleh Dewa Pemanggang. Sosis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, Dewa Pemanggang telah menciptakan sosis yang dapat membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk sementara waktu. Ini adalah sosis besar Clone Mirror. Sosis Clone Mirror Lars ini benar-benar efektif. Itu bisa membantunya memulihkan teknik ilahinya. Ini juga alasan mengapa Tangsan meluncurkan pedang darah Asura segera setelah pertempuran dimulai. Bagaimana dia masih bisa melancarkan serangan ketika mengetahui kekuatan dewanya sedang dikonsumsi berlebihan? Kecuali tekadnya untuk mengalahkan opini umum. Sebagian besar berasal dari kekuatan pemulihan Dewa Kukri. Oleh karena itu, dia dengan percaya diri memukul pedang darah Asura 2 kali berturut-turut. Tentu saja, itu hanyalah salah satu dari banyak kekuatan dari Dewa Masak. Dia masih memiliki Solid Golden Fly, Stimulating Pink Sosis, dan lebih dari separuh Diamond Sosis. Yang jauh lebih kuat daripada sosis melampaui Dark Green tak terbatas yang baru saja dia tampilkan. Mereka juga telah menghabiskan kekuatan yang luar biasa besar untuknya. Namun, orang ini tidak tahu apa-apa tentang pertarungan. Setelah serangan itu, dia tidak perlu melakukan gerakan lain, dan hanya perlu kembali membuat sosis di belakang panggung. Kekuatannya dan kekuatan Dewi Sembilan Warna saling mendukung. Mereka, suami dan istri, telah memperkuat kekuatan satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan pembuatan sosisnya juga ditingkatkan. Sosisnya masih membutuhkan waktu untuk membuatnya. Oleh karena itu, ia terutama memberi Tangsan dan Dewa Emosi beberapa jenis sosis terkuat. Ini juga alasan mengapa kekuatan Dewa Dosa yang mematikan menjadi sangat kuat. Setelah mendengar penjelasan Dewa Pemanggang, ekspresi Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan menjadi lebih bervariasi. Apalagi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala mereka. Jika Dewa Emosi telah memakan sosis ini dan kekuatan serangannya bisa terseret selama itu, lalu bagaimana dengan Tangsan? Posisi Dewa tertinggi, Dewa Laut, dan Dewa Asura Tangsan? Tanpa ragu, dia juga makan. Jika dia makan sosis yang sama, lalu bagaimana dengan amplifikasi Dewi Sembilan Warna? Bukankah itu meningkatkan kekuatan serangan secara maksimal? Baik, lapisan terakhir cahaya emas dari pagoda ubin mengkilap 9 harta akhirnya keluar, meredup di dalam. Tiba-tiba, bola cahaya raksasa hitam, yang diciptakan oleh bumi dan langit destruction telah membuat transformasi. Retakan muncul di permukaan bola cahaya destruction. Itu adalah pedang-pedang merah berdarah. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari bola cahaya destruction.
Bayangan muncul tiba-tiba. Di tengah udara, lingkaran merah berdarah bersinar terang. Sebuah pedang tiba-tiba muncul kemudian berubah menjadi pedang berdarah yang mengiris dari kepala Dewa Kehancuran ke bawah. Dewa Kehancuran awalnya mengira bahwa langkahnya kali ini tidak dapat sepenuhnya membubarkan Tang San. Namun, setidaknya dia bisa memperkecil kekalahan dan memastikan kemenangan. Sebaliknya, dia langsung tercengang tepat pada saat pedang darah Asura dihajar untuk kedua kalinya. Karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dewa yang tersembunyi dalam gerakan pedang ini. Itu jelas tidak kurang dari yang pertama yang diluncurkan Tang San. Pada akhirnya, seberapa kuat dia? Dia mampu meluncurkan pedang darah Asura 3 kali berturut-turut. Jika dia adalah Dewa Asura tahun itu, kekuatannya pasti sudah benar-benar habis setelah menggunakan pedang Asura 3 kali berturut-turut. Dewa Kehancuran tidak mendengar tentang Dewa Pemanggang. Karena itu, dia belum tahu bagaimana Tang San bisa begitu tangguh seperti itu sampai sekarang. Tongkat penghancur diangkat kembali tinggi. Energi penghancuran hitam ungu membeku menjadi pedang-pedang raksasa yang menunjuk ke langit. Di kejauhan, tubuh Dewi Kehidupan bergetar sedikit. Dia ingin terbang tetapi masih harus tetap di belakang pada akhirnya. Itu karena dia percaya pada Tang San. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan benar-benar membunuh Dewa Penghancur. Koong, suara tabrakan keluar dari kedua sisi dalam sekejap mata. Seluruh tubuh Dewa Kehancuran bergetar. Di tengah lipatan langit awan hitam, banyak retakan emas yang bersinar muncul. Bumi hitam dihancurkan. Debu tak berujung telah terbang dari tanah ke langit. Pedang darah Asura raksasa telah berubah menjadi bentuk asli Tang San sekali lagi. Tang San memegang pedang darah Asura dengan kedua tangan, dengan keras menekan tongkat penghancur di atas. Dewa Kehancuran menatapnya, matanya dibanjiri dengan keganasan. Bilah pedang dari tongkat penghancurnya secara bertahap dihancurkan. Dia sepenuhnya mengandalkan tongkat penghancur untuk memblokir serangan pedang Asura. Namun, pedang Asura Sword telah memotong beberapa tongkat penghancur, 2,5 cm, tidak hanya satu, tapi hingga 3 titik. Energi ilahi yang luar biasa dari tongkat penghancur sudah pasti rusak. Ini juga berarti bahwa Dewa Kehancuran akhirnya dikalahkan di bawah tangan Tang San. Tidak, aku tidak akan menyerah. Dewa Kehancuran tiba-tiba berteriak dengan keras sambil menghadap ke langit. Energi hitam ungu yang tebal naik dari tubuhnya secara tiba-tiba. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dewi Kehidupan berteriak keras lalu terbang menuju arah Dewa Kehancuran. Namun, ada sesuatu yang lebih cepat darinya. Garis cahaya biru tua menembus langit. Di detik berikutnya, tiba di dahi Dewa Kehancuran. Lampu menyala lalu menghilang. Kap jubah Dewa Penghancur terbelah menjadi 2. Belati kecil berwarna biru tua dipaku di dahinya. Cahaya ungu pekat tiba-tiba menjadi lebih tenang. Tubuh Dewa Kehancuran bergetar hebat. Tongkat penghancurnya secara bertahap diturunkan. Tang San pada saat yang sama mengambil pedang Asura miliknya. Wajah Dewa Kehancuran terungkap. Dia tampak berusia 30-an. Dia memiliki rambut pendek, merah tua, yang berdiri seperti jarum baja. Penampilannya sangat mempesona, tidak lebih rendah dari Tang San. Dia hanya terlihat sedikit lebih pucat. Lampu merah di matanya berkedip. Namun, ada gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berfluktuasi di dalam. Tubuhnya benar-benar kaku dan tidak bergerak sama sekali. Saat ini, Tang San mulai terengah-engah. Napasnya semakin berat. Wajah tampannya menjadi lebih rileks saat membawa pedang Asura dengan kedua tangannya. Meskipun dia adalah dewa tertinggi, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Dewa Penghancur. Tapi kenapa Dewi Kehidupan begitu ketakutan saat melihat cahaya ungu redup itu? Jawabannya sangat sederhana. Karena Dewa Kehancuran telah menyalakan api ilahinya sendiri untuk membidik mahakarya Dewa Emosi. Dia adalah dewa tertinggi. Begitu dia menyalakan api ilahi, karakter penghancurnya yang kuat juga telah diperbesar. Kekuatan mental alam ilahi mungkin telah menipis. Oleh karena itu,
alam ilahi hancur. Dewa kehancuran juga menghancurkan tubuh dan jiwanya sendiri, selamanya, tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Inilah yang paling menakutkan Dewi Kehidupan. Belati kecil dengan cahaya biru tua yang berkedip-kedip telah menghentikan Dewa Kehancuran dari menyalakan api ilahi. Sebagai dewa tertinggi, seseorang tidak bisa memadamkan api ilahi sendiri dengan kekuatan eksternal. Sebelumnya, Dewa Kehancuran juga telah memadamkan api ilahi Dewa Emosi, yang juga berarti menyelamatkan nyawa Dewa Emosi. Kali ini, sebaliknya. Dewa Emosi membantu Dewa Kehancuran memadamkan api ilahinya. Belati kecilnya yang berwarna biru tua dikeluarkan tepat pada saat api ilahi akan segera menyala. Belati kecil ini berisi sejumlah besar kekuatan dewa-dewa emosi, dan juga kekuatan emosinya. Setelah belati diluncurkan, perpaduan roh ilahi dengan Dewa Kupu-Kupu akan segera berakhir. Dewa Kupu-Kupu muncul di depannya lagi. Belati kecil yang dipaku di dahi dewa penghancur ini akan menciptakan luka fatal jika itu adalah manusia. Tetap saja, itu pada dasarnya bukan apa-apa bagi Tuhan. Dewi Kehidupan telah tiba di samping Dewa Kehancuran. Dia memegangi tubuhnya dan membantunya stabil. Pada saat yang sama, dia menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Dewa Kehancuran telah menghabiskan kekuatan yang sangat besar selama pertarungan. Bahkan jika dia ingin menerangi alam ilahi untuk kedua kalinya, Dewi Kehidupan masih bisa menindasnya. Pertempuran akhirnya berakhir. Kemenangan jatuh ke pihak Tangsan, yang telah ditandai dalam sejarah. Xiao Wu, Dewa Kerusakan dan Dewa Phoenix tiba di pasangan Dewa Emosi dan Dewa Pemanggang. Dewa Kebanggaan dan Dewa Kemalasan di depan mereka tampak lemah. Dewa Kue menangkap Dewi Sembilan Warna, yang baru saja kembali ke bentuk manusia. Wajah Dewi Sembilan Warna seputih selembar kertas. Tubuhnya gemetar. Berkat dukungan Dewa Kukri, dia masih bisa berdiri. Terus terang mengatakan, itu adalah kekuatan Dewa Asura Tangsan, yang telah mengalahkan musuh. Tapi kunci untuk mengalahkan musuh datang dari Dewi Sembilan Warna. Itu adalah Dewi Sembilan Warna Ningrongrong, yang menggunakan kekuatan dewa sendiri untuk membantu Tangsan melawan bumi dan langit destruction yang kuat dari Dewa Kehancuran. Dan melalui sosis yang disediakan oleh Dewa Pemanggang, Tangsan kemudian bisa membangun kekuatannya untuk menghunus pedang darah Asura terakhir kali dan meraih kemenangan terakhir. Kekuatan terkuat dari Pagoda Ubin Mengkilap 9 harta karun adalah yang ke-9, perlindungan dewa. Dalam situasi seperti ini, perlindungan dewa ke-9 dapat melindungi dewa dari serangan apapun. Ini akan menghabiskan 1/10 dari kekuatan Dewi Sembilan Warna. Kekuatan dewa yang dikonsumsi ini tidak mudah untuk mendapatkan kembali. Dia membutuhkan setidaknya 1 bulan kultivasi untuk mendapatkannya kembali. Baru saja, Dewi Sembilan Warna telah menghabiskan 9/10 dari kekuatan ketuhanannya sendiri untuk membantu Tangsan memblokir penghancuran bumi dan langit. Jadi dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memulihkan kekuatan dewa yang dia konsumsi. Tentu saja, semua ini berharga. Tangsan telah memimpin teman-temannya menuju kemenangan terakhir. Jauh, banyak dewa yang menyaksikan pertempuran tidak bisa membantu tetapi tercengang. Mereka tidak percaya bahwa semua pemandangan yang terjadi di depan mata mereka itu nyata. Semua ini seperti halusinasi. Tangsan telah memimpin 2 dewa tingkat pertama dan 6 dewa tingkat kedua untuk mengalahkan 8 dewa tingkat pertama dari pihak Dewa Kehancuran. Ini benar-benar luar biasa, tapi dia berhasil melakukannya. Selain itu, Tangsan, jelas, telah menghitung dengan cermat seluruh proses pertempuran sebelumnya dari awal.